Gemuruh semakin menggelegar, derap perubahan menghentak-hentak. Sumbar sumpat telah terpental, pekik perlawanan tak terbendung. Itulah pertanda era baru akan membentak, cuma dalam hitungan bulan. Ekonomi merupakan salah satu jalan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka di mana tidak terlepas dari dunia internasional. Adanya pandemi yang menyebar di 213 negara di dunia menyebabkan pembatasan dalam berbagai kegiatan, termasuk pembatasan dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut berimbas pada lesunya perekonomian Indonesia. IMF sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai minus 3% apabila pandemi ini tidak direda dengan baik. Pelemahan permintaan global saat ini berpengaruh pada penurunan rantai pasok terutama di negara importir yang menimbulkan guncangan pada sisi supply atau produksi. Di sisi lain terdapat himbauan untuk melakukan social distancing mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah hingga membatasi kegiatan yang melibatkan massa berdampak pada penurunan permintaan oleh rumah tangga. Hal tersebut terbukti dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh angka negatif 5,32%. Menurut World Bank, penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjadi sebagai akibat dari perlambatan konsumsi rumah tangga karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, terjadinya penurunan kegiatan ekonomi, serta penurunan kepercayaan konsumen akibat adanya PSBB. Padahal konsumsi sendiri berkontribusi cukup besar terhadap pembentukan pendapatan nasional. Di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, ekonomi harus tetap jalan. Seperti pada pasar sendiri merupakan pusat kegiatan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan barang dan jasa maupun sebagai penyedia ketersediaan pangan. Sehingga pasar sendiri memiliki fungsi atau kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian. Menurut ekonom Indef, Bima Yudhistira, ekonomi bisa berjalan lambat karena adanya kekhawatiran masyarakat untuk melakukan aktivitas di pusat perbelanjaan meskipun sudah ada kebijakan normal baru. Secara sederhana, siklus kegiatan ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang signifikan sehingga dibutuhkan upaya strategis yang akseleratif sehingga mampu menangani kesulitan ekonomi pada masa pandemi. Sejumlah pasar tradisional di Indonesia didapati menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Hal tersebut menjadikan kecemasan yang dilematis bagi masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kominfo pada tahun 2018 menyatakan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai 64,8% dan hal tersebut didukung dari survei Alfara Research yang juga mengungkapkan bahwa pada masa pandemi kebutuhan internet mencapai 8,1%. Artinya terdapat peluang untuk digunakan sebagai media pemasaran melalui jejaring sosial. Melihat kompleksnya permasalahan tersebut, saya, Rizka Yuliani, dari Universitas Negeri Semarang dengan bangga mempersembahkan optimalisasi peran pasar rakyat Balson Digital Platform melalui Markit sebagai upaya untuk mereduksi penyebaran COVID-19 dan mempertahankan ekonomi di tengah pandemi. Dengan adanya Markit, masyarakat tetap dapat membeli barang yang dijual di pasar dalam skala kecil maupun dalam skala besar dengan sistem pre-order atau dikirim pada hari yang sama. Aplikasi ini juga menawarkan pembayaran yang bervariasi yang dapat memudahkan pengguna atau masyarakat. Di dalam aplikasi Markit juga tidak menghilangkan sistem tawar-menawar dalam pasar. Sistem tawar-menawar ini berlaku sebanyak 3 kali tawar-menawar. Apabila tidak diperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka harga yang diterima oleh calon pembeli adalah harga yang tertera dalam aplikasi. Apabila pembeli telah melakukan pesanan, diharapkan untuk segera melakukan pembayaran agar pesanan bisa segera diproses oleh penjual. Pembayaran dari pembeli sendiri tidak langsung dapat diterima oleh penjual, melainkan akan ditahan oleh pihak Markit hingga barang benar-benar sampai ke tangan konsumen. Setelah konsumen memberikan konfirmasi bahwa barang telah sampai, barulah pembayaran bisa diterima oleh penjual. Pembeli sendiri dapat memberikan penilaian berupa poin atas kinerja maupun kualitas barang yang dijual, sedangkan
Pembeli juga dapat memperoleh kupon yang diberikan oleh penjual yang nantinya bisa ditukar sebagai potongan harga, biaya pengiriman, atau bonus dari penjual. Dewan juri yang terhormat, Markit memiliki beberapa fitur di antaranya login dan sign up. Menu ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi. Baik pembeli maupun penjual diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu. Pembuatan akun dilakukan dengan memilih menu sign up atau daftar, sedangkan apabila telah memiliki akun bisa langsung masuk melalui menu login. Yang kedua adalah beranda, merupakan fitur halaman awal sebagai ucapan selamat datang yang dilengkapi dengan informasi berkaitan dengan pasar, kemudian juga terdapat rekomendasi produk. Pada halaman awal ini terdapat fitur pencarian atau search yang dapat mempermudah untuk mencari barang yang dijual di pasar. Kemudian terdapat juga keranjang sebagai penampung produk yang akan dibeli sebelum dilakukan pembayaran. Yang ketiga juga terdapat menu kotak pesan yang digunakan untuk mempermudah komunikasi antar penjual dan pembeli. Berikut ini adalah menu keranjang yang menampung barang yang akan dibeli. Kemudian terdapat menu kupon. Menu ini merupakan promo berupa kupon yang nantinya dapat diklaim oleh pembeli untuk memperoleh potongan harga maupun potongan biaya pengiriman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kupon ini dapat berupa kupon poin di mana terdapat ketentuan jika mencapai jumlah tertentu dapat ditukarkan dalam bentuk gift, bonus belanja, atau potongan dari penjual. Jelajah merupakan fitur yang memberikan informasi mengenai pasar, harga-harga barang dalam pasar, kemudian kebijakan pemerintah dan perdagangan dalam dunia internasional maupun di Indonesia. Kemudian, notifikasi menampung berbagai informasi yang berkaitan dengan aplikasi Markit. Profil saya dalam menu ini berisi informasi mengenai akun pengguna. Pada profil ini memuat kategori sebagai penjual maupun pembeli. Pada kategori pembeli berisi detail pengiriman barang, kemudian informasi mengenai pengaturan akun, produk yang difavoritkan, kupon yang telah diklaim, dan riwayat perbelanjaan yang dilakukan. Sedangkan sebagai penjual berisi daftar produk, laporan penjualan, status pengiriman, maupun poin penilaian yang diperoleh dari pembeli. Tahapan implementasi gagasan ini terdiri dari 4 tahapan, yakni tahapan persiapan yang meliputi izin pendirian, perancangan, dan sosialisasi. Kemudian tahap pelaksanaan yang mana semua pihak dapat berkontribusi seperti pembeli, pelaku pasar, kemudian ada juga pemerintah. Kemudian juga ada tahap evaluasi untuk menilai keberhasilan program yang telah dicanangkan. Dan pada akhirnya gagasan ini bertujuan untuk mempertahankan ekonomi agar tetap dapat survive di tengah pandemi. Implementasi gagasan ini dilakukan dengan menggunakan konsep kolaborasi pentahelix, yaitu pihak-pihak yang terlibat meliputi akademisi sebagai konseptor, bisnis sebagai enabler, kemudian komunitas atau masyarakat sebagai eksekutor, pemerintah sebagai controller dan regulator, dan media sebagai expander. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.